Halo semuanya, selamat datang kembali di bagian terakhir dari kisah Tangan yang Menyentuh Bahu Kosong. Di dua bagian sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Raffi berusaha lari dari sentuhan yang mengikuti punggungnya kemanapun ia pergi. Namun di malam ini, di cerita terakhir ini, kita akan masuk ke jawaban yang paling ditakutinya. Karena untuk pertama kalinya, Raffi bukan hanya merasakan sentuhan itu. Dia akan melihat siapa pemiliknya. Part 3 ini bukan hanya tentang teror fisik. Ini tentang rahasia yang sudah lama tertimbun. Tentang sosok yang tak pernah ingin dilepaskan. Dan tentang apa yang terjadi ketika seseorang ditandai oleh sebuah sentuhan yang seharusnya tidak menyentuh dunia manusia. Pastikan lampu kalian menyala, atau justru matikan semua lampu. Jika kalian ingin merasakan ketegangan penuh dari cerita ini, selamat datang di bagian paling gelap dan paling berbahaya dari seluruh kisah ini. Tangan yang Menyentuh Bahu Kosong, part 3 terakhir. Setelah kejadian mengerikan di rumah Arman, Raffi memutuskan mengungsi jauh ke rumah sepupunya, Dimas, yang tinggal di kota lain. Ia berharap jarak jauh bisa memutus kehadiran entitas yang mengikutinya. Namun sejak hari pertama ia datang, ada satu hal yang membuat Dimas heran. "Kenapa lo tiap jalan bahu kiri lo kayak berat banget?" tanya Dimas. Raffi hanya tersenyum kaku. "Masuk angin kali." Padahal setiap malam, rasa berat itu berubah menjadi tekanan dingin. Seperti ada kepala yang bersandar dari belakang. Kadang disertai suara napas panjang, seakan seseorang sedang menempelkan wajah ke lehernya. Dan malam pertama di rumah Dimas, ketika Raffi mencoba tidur, ia merasa bahunya ditarik ke bawah, seperti seseorang ingin ia rebah ke arahnya. Saat ia membuka mata, ia melihat sekelebat bayangan perempuan kurus berada di ujung kasur. Ia tidak menunggu. Sosok itu bergerak, mendekat, bukan berjalan, tapi terseret seolah bahunya yang patah menjadi beban. Lalu tangan itu kembali meraihnya. Lebih cepat, lebih kuat, lebih menginginkan. Pagi harinya, Raffi bangun dengan rasa nyeri luar biasa di bahu kirinya. Saat ia bercermin, ia terdiam dalam ketakutan. Bukan hanya bekas jari, bukan hanya memar, bentuk bahunya berubah. Seperti ada tekanan berulang yang perlahan-lahan membuat tulangnya merosot turun. Bahunya tampak lebih rendah dari bahu kanan. Dimas melihatnya dan langsung terpaku. "Raf, itu kayak patah pelan-pelan." Raffi mencoba menggerakkan bahunya, dan rasa nyerinya begitu tajam, seakan tangan dingin itu benar-benar memegang tulangnya dari dalam. Seakan bahunya mulai menjadi seperti bahu sosok itu. Saat Raffi sedang duduk gelisah di ruang tamu, ponselnya berdering. Arman menelepon dalam keadaan panik. "Raf, gue mimpi semalam, lo berdiri di depan gue. Tapi ada perempuan di belakang lo, nempel banget. Dan bahu lo udah kayak dia." Raffi menggigil. "Lo yakin itu mimpi?" Arman terdiam lama. "Gue bangun dan bahu gue dingin banget, Raf. Kayak ada yang abis nyentuh gue. Dan gue dengar suara perempuan bisik, 'Dia milikku, bukan milikmu.'" Suara Arman pecah. "Raf, lo harus nyelesain ini. Atau kita semua bakal ikut diikutin." Raffi menelan ludah. Ia sadar, entitas itu semakin kuat, dan semakin terikat padanya. Tidak ada pilihan. Raffi memutuskan kembali ke tempat semuanya dimulai, kontrakan lama itu. Dimas menolak keras. "Lo gila. Itu kayak bikin dia makin kuat." Tapi Raffi tahu, makhluk itu tidak mau dilepas. Dan kalau ia tidak kembali, entitas itu akan mencari siapapun yang dekat dengannya. Saat Raffi memasuki kontrakan itu, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih berat, dan lebih gelap meski matahari masih bersinar. Ia masuk ke kamar. Dinding yang penuh tulisan masih ada di sana. Namun sekarang ada tambahan tulisan baru, yang jelas tidak ditulis manusia. "Aku sudah dekat, bahumu milikku. Jangan lari." Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri. Angin keras bertiup ke punggung Raffi. Dan sesuatu meraba bahunya, perlahan, menekan, lalu mencengkeram. Ia kembali. Lampu kamar berkelip cepat, lalu mati seketika. Dalam gelap,
Terdengar suara sendi patah, suara tulang bergeser. Dan pelan-pelan, sesuatu muncul dari sudut ruangan. Tubuh perempuan itu kini lebih jelas. Kulitnya pucat seperti lilin. Bahunya terkulai lebih rendah dari sebelumnya, hampir menyentuh lantai. Dan matanya, dua lubang hitam kosong, menatap Raffi tanpa kelopak. Ia merangkak, menyeret tubuhnya. Setiap gerakannya terdengar seperti kain basah diseret di lantai. Ketika ia mendekat, ia mengangkat tangan kirinya, tangan yang dingin, panjang, dan penuh bekas retakan. Ia menempatkan tangan itu di bahu Raffi, tepat di tempat yang sama selama ini disentuh. Tiba-tiba seluruh ruangan berubah menjadi gelap total. Dan Raffi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Raffi terseret ke dimensi gelap, ruang tanpa lantai, tanpa dinding, tanpa cahaya. Hanya bayangan tubuh-tubuh, banyak sekali, berdiri membungkuk, bahu mereka patah seperti perempuan itu. Raffi mendengar suara mereka. Kami, korbannya. Kami juga disentuh. Kami tidak bisa lari. Di tengah mereka, perempuan itu berdiri. Ia menunjuk bahunya sendiri, bahu yang patah dan tak bisa kembali ke tempatnya. Kemudian ia menunjuk bahu Raffi. Dan Raffi tiba-tiba mengerti. Makhluk itu tidak sekadar menyentuh. Ia mencari pengganti. Seseorang untuk mengambil alih beban, bahu patah miliknya. Makin sering seseorang disentuh, makin dekat mereka menjadi korban selanjutnya. Dan bahu Raffi kini sudah mulai berubah seperti miliknya. Perempuan itu mendekatkan wajahnya ke telinga Raffi dan berbisik, "Sekarang, giliranmu." Dalam gelap itu, tangan perempuan itu mencengkeram bahu Raffi keras sekali, kali ini tidak hanya dingin, tapi menghancurkan. Raffi menjerit, tulangnya seperti diremas dari luar dan dalam. Bahunya turun, bergeser, hampir patah. Lalu tiba-tiba suara keras terdengar. "BRAKKK." Pintu kontrakan terbuka. Arman dan Dimas menerobos masuk. Mereka melihat Raffi berdiri kaku di tengah kamar, tubuhnya dimiringkan ke samping, bahu kirinya hampir jatuh. Arman berteriak, "RAF, lepaskan dia." Dimas menarik tubuh Raffi, sementara Arman menyenteri sudut ruangan. Saat cahaya menyapu kamar, perempuan itu menghilang, tertelan gelap. Raffi ambruk, bahunya nyaris tidak bisa digerakkan. Dimas mengguncang tubuhnya. "Raf, bangun." Perlahan Raffi membuka mata. Tapi ketika ia menatap mereka, Arman dan Dimas membeku. Dari belakang Raffi, bayangan perempuan itu berdiri lebih dekat daripada sebelumnya. Menempel, seakan menyatu. Dan Raffi berbisik lirih dengan suara yang bukan suaranya. "Dia di bahuku." Lampu kamar pecah serentak, gulita, dan cerita berakhir di sana. Itulah akhir dari kisah Tangan yang Menyentuh Bahu Kosong, Part 3. Akhir yang menunjukkan bahwa beberapa gangguan bukan datang untuk menakuti, tetapi untuk mengambil kembali sesuatu yang pernah hilang. Raffi mungkin berhasil keluar dari tempat itu, namun sentuhan yang pernah menandai bahunya telah menghubungkan dirinya dengan dunia yang seharusnya tak terlihat. Dan kini kalian tahu, sentuhan itu bukan sekadar hembusan dingin, bukan tekanan halus dari balik punggung, melainkan tangan seseorang yang pernah mati dalam kesunyian, mencari tubuh hangat untuk menggantikan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dan sebelum kalian menutup video atau kisah ini, coba periksa bahu kalian sekali lagi. Jika terasa dingin, jangan buru-buru menoleh, karena terkadang yang menyentuh kalian bukan angin. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jika kalian masih berani kembali.